Are you ready? Baik, sebelum kita menentukan uji statistik parametrik ataupun non-parametrik, kita perlu melakukan uji normalitas terlebih dahulu terhadap nilai pretest dan posttest di kelas eksperimen, pretest dan posttest di kelas kontrol, untuk menentukan uji beda pada keduanya, serta menentukan normalitas posttest di kelas eksperimen dan posttest di kelas kontrol untuk menentukan uji beda pada keduanya. Maka pertama kita mempersiapkan penjelasan mengenai uji normalitas, yang kedua laman SPSS, dan yang ketiga yang perlu kita siapkan adalah nilai. Nilai pretest, posttest kelas eksperimen, dan kelas kontrol. Baik, mari kita lakukan simulasinya. Nah, untuk uji normalitas itu sendiri adalah proses untuk menguji apakah data yang dimiliki mengikuti distribusi normal atau tidak. Yang mana pada uji normalitas ini kita menggunakan tes Shapiro-Wilk jika data kurang dari 50 dan Kolmogorov-Smirnov jika data lebih dari 50. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi atau p-value di atas 0,05 maka data berdistribusi normal. Maka jenis tes yang diambil selanjutnya adalah tes parametrik dan digunakan mean. Namun jika nilai signifikansinya di bawah 0,05 dapat disimpulkan maka distribusi data nilai tersebar secara tidak normal. Maka jenis tes yang diambil selanjutnya adalah tes non-parametrik dan digunakan median. Langkah-langkahnya adalah SPSS, kita siapkan SPSS di sini. Di sini saya sudah memasukkan variabel hasil dan kelas di kolom name, desimalnya saya nolkan. Terus di labelnya, di kolom label ada hasil belajar dan kode kelas. Sedangkan di kolom values-nya, saya sudah memberikan label untuk 1 pretest eksperimen, 2 posttest eksperimen, 3 pretest kontrol, dan 4 posttest kontrol. Sedangkan di kolom measure-nya, untuk hasil belajar saya memilih scale dan untuk kode kelas saya memilih nominal. Di laman data view saya sudah memasukkan nilai berdasarkan tabel nilai yang sudah ada tadi. Yang pertama adalah nilai pretest kelas eksperimen. Ini disorot, Ctrl C atau di copy. Setelah itu kita masukkan di kolom hasil, tinggal kita paste sampai 30 responden, dan kode kelasnya ini 1 untuk pretest kelas eksperimen. Dan selanjutnya langkah berikutnya kita tinggal mengikuti langkah pertama tadi, menambahkan nilai posttest untuk kelas eksperimen dengan kode 2, dan selanjutnya menambahkan nilai pretest untuk kelas kontrol dengan kode 3, dan berikutnya adalah menambahkan nilai posttest kelas kontrol dengan kode 4. Berikutnya setelah siap datanya kita tinggal klik analyze, kita pilih descriptive statistik dan pilih explore. Untuk hasil belajar kita masukkan ke dependent list dan kode kelas kita masukkan ke factor list. Setelah itu kita klik plot, kita klik histogram, dan kita klik normality plot with test. Setelah itu kita klik continue dan kita klik OK. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari uji normalitas tadi. Tinggal kita baca hasil normalitasnya. Nah, berdasarkan hasil dari uji normalitas atau test of normality, kita sudah mendapatkan hasil,
ada kode kelas, ada kolom hasil belajar, kode kelas, pretest eksperimen sampai post test control dengan statistik 0, sekian sekian, ya. Terus degree of freedom-nya yaitu jumlah respondennya ada 30, ada kolom signifikansi Kolmogorov-Smirnov, dan ada juga tabel untuk Shapiro-Wilk. Maka yang kita ambil di sini adalah tabel Shapiro-Wilk karena responden kita tidak melebihi 50. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama diperoleh hasil uji normalitas pretest kelas eksperimen dengan nilai signifikansi p-value 0,009. 0,009 seperti yang sudah kita dapatkan dari data SPSS ini lebih kecil, ya, data 0,09 ini adalah lebih kecil dari 0,05, maka data nilai pretest kelas kontrol dengan menggunakan media augmented reality untuk pembelajaran biologi tersebar secara tidak normal. Sementara hasil normalitas post-test kelas eksperimen dengan nilai signifikansi 0,327, artinya lebih besar dari 0,05, maka data nilai post-test kelas eksperimen dengan menggunakan media augmented reality untuk pembelajaran biologi tersebar secara normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji beda pretest dan post-test kelas eksperimen menggunakan uji statistik non-parametrik karena salah satu data tidak berdistribusi normal. Dan untuk uji statistik non-parametrik yang sesuai adalah uji Wilcoxon. Kesimpulan yang kedua adalah diperoleh hasil uji normalitas pretest kelas kontrol dengan nilai signifikansi adalah 0,240, artinya lebih besar dari 0,05. Maka data nilai pretest kelas kontrol dengan menggunakan media video untuk pembelajaran biologi tersebar secara normal. Sementara hasil uji normalitas post-test kelas kontrol dengan nilai signifikansi p-value 0,83, ya, lebih besar dari 0,05, maka data nilai post-test kelas kontrol dengan menggunakan media video untuk pembelajaran biologi tersebar secara normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji beda pretest dan post-test kelas kontrol menggunakan uji statistik parametrik karena kedua data berdistribusi normal. Dan untuk uji statistik parametrik yang sesuai adalah per sample t-test. Kesimpulan yang ketiga, diperoleh hasil uji normalitas post-test kelas eksperimen dengan nilai signifikansi 0,327 lebih besar dari 0,05, maka data nilai post-test kelas eksperimen dengan menggunakan media augmented reality untuk pembelajaran biologi tersebut secara normal, sementara hasil uji normalitas post-test kelas kontrol dengan nilai signifikansi atau p-value-nya adalah 0,083 lebih besar dari 0,05, maka data nilai post-test kelas kontrol dengan menggunakan media video untuk pembelajaran biologi tersebar secara normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji beda post-test kelas kontrol dan post-test kelas eksperimen menggunakan uji statistik parametrik karena kedua data post-test berdistribusi normal. Dan untuk uji statistik parametrik yang sesuai adalah independent sample t-test. Demikian hasil uji normalitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji beda pada kedua nilai pretest maupun post-test di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji beda media pembelajaran di kelas eksperimen dari nilai pretest dan post-test menggunakan media augmented reality. Adapun rumusan masalahnya adalah apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test pada kelas yang menggunakan media AR atau augmented reality untuk pembelajaran biologi. Hipotesis yang akan kita buktikan adalah untuk hipotesis alternatifnya ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test pada kelas yang menggunakan media AR atau augmented reality untuk pembelajaran biologi. Sebelum kita melakukan uji beda ini, kita harus melakukan uji prasyarat terlebih dahulu, yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini telah kita lakukan sebelumnya dengan hasil uji normalitas nilai pretest dan post-test di kelas eksperimen sesuai dengan tabel dari test of normality berikut. Dari test of normality ini dapat kita peroleh kesimpulan, yaitu diperoleh hasil uji normalitas pretest kelas eksperimen dengan nilai signifikansi p-value 0,009 atau lebih kecil dari 0,05. Maka nilai pretest kelas eksperimen dengan menggunakan media AR untuk pembelajaran biologi tersebar secara tidak normal.
Berikutnya diperoleh hasil uji normalitas post-test kelas eksperimen dengan nilai signifikansi atau p-value-nya 0,327 lebih besar dari 0,05, maka data nilai post-test kelas eksperimen dengan menggunakan media AR untuk pembelajaran biologi tersebar secara normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa uji beda pretest dan post-test kelas eksperimen menggunakan uji statistik non-parametrik karena salah satu data tidak berdistribusi normal. Dan untuk uji statistik non-parametrik yang sesuai adalah uji Wilcoxon. Namun di video ini kita akan membahas uji statistik parametrik, yaitu uji paired sample t-test, seolah-olah data pretest dan post-test kelas eksperimen ini berdistribusi normal. Adapun untuk uji beda pretest dan post-test kelas eksperimen, kita akan menggunakan uji paired sample t-test, yaitu salah satu uji parametrik. Adapun konsep dasarnya adalah uji paired sample t-test bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan, pretest dan post-test kelas eksperimen. Berikutnya, dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data, yaitu sampel yang sama maksudnya sama-sama di kelas eksperimen namun ada nilai pretest dan ada nilai post-testnya. Uji paired sample t-test merupakan bagian dari uji statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Ini sudah terjawab ya dari hasil uji normalitasnya. Adapun rumusan masalah yang akan kita jawab dengan uji paired sample t-test ini adalah apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test pada kelas yang menggunakan media AR untuk pembelajaran biologi. Adapun langkah-langkah uji paired sample t-test dengan SPSS, kita harus masukkan data terlebih dahulu di laman SPSS, kita lakukan analisis, maka akan mendapatkan output SPSS-nya. Untuk itu, mari kita langsung saja melakukan uji SPSS-nya. Yang pertama kita siapkan laman SPSS. Berikutnya kita siapkan data nilai untuk kelas eksperimen, pretest dan post-test. Nah, untuk di laman SPSS-nya, pada variable view, laman variable view, kita di kolom name-nya kita ketikkan kelompok. Untuk yang baris pertama, variable kedua adalah pre, yaitu untuk pretest. Variable ketiga yaitu post, yaitu untuk post-test. Untuk desimalnya kita nolkan saja karena data yang kita miliki tidak memiliki desimal. Untuk kolom label, di sini kita ketikkan kode kelas. Di values-nya kita masukkan kode kelasnya untuk satu yaitu kelas eksperimen. Kita add. Oke. Berikutnya untuk pre kita labeli pretest kelas eksperimen. Dan untuk post kita labeli post-test kelas eksperimen. Nah, sudah jadi kita akan di sini kita pilih nominal dan ini scale. Kita masuk ke halaman data view, kita akan kopikan nilai yang kita miliki tadi. Ya, ada kode pretest, post-testnya kita copy untuk kelas eksperimennya. Kita kembali ke halaman SPS tadi. Kita klikkan di kelompok baris pertama dan kita pastekan. Nah, data sudah siap. Sekarang kita akan lakukan analisis paired sample t-test dengan melakukan analyze, compare mean, selanjutnya kita klik paired sample t-test. Yang pertama kita masukkan pretest di variabel pertama dan post-test di variabel kedua. Oke, kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari uji paired sample t-testnya. Nah, saya sudah menyiapkan interpretasi datanya. Nah, dari hasil output paired sample statistiknya, kita sudah mendapatkan
nilai rata-rata pretest kelas eksperimen itu 45,33 dan nilai rata-rata posttest kelas eksperimen adalah 77,17 dengan responden sebanyak 30 orang. Pada output ini diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data pretest dan posttestnya. Ya. Untuk output yang kedua yaitu PET sample correlation. Nah, kita peroleh untuk signifikansi dari correlation percent product moment yaitu 0,014. Nah, untuk pengambilan keputusan dari korelasi percent product moment adalah jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka tidak ada hubungan antara nilai pretest dan posttest. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka ada hubungan antara nilai pretest dan posttest. Jadi berdasarkan hasil output kedua, di mana nilai sig 0,014 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara nilai pretest dan posttest di kelas eksperimen. Berikutnya untuk hasil tabel yang ketiga, yaitu PET sample test, ya. Kita dapatkan hasil sig to tail-nya 0,000. Maka untuk mengambil keputusan uji PET sample t-test-nya kita perlukan dasarnya yaitu yang pertama jika nilai sig to tail-nya lebih besar dari 0,05 maka HO diterima atau HA ditolak, yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media ER untuk pembelajaran biologi. Yang kedua, jika nilai sig to tail-nya lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak atau HA diterima, yaitu ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media ER untuk pembelajaran biologi. Sehingga dapat kita ambil keputusan yaitu berdasarkan output pair sample testnya diketahui nilai sig to tail bernilai 0,000 karena nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak atau HA diterima. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media ER untuk pembelajaran biologi. Demikian hasil dari uji pair sample t-test terhadap uji beda pretest dan posttest di kelas eksperimen dengan media augmented reality. Selanjutnya kita akan melakukan uji efektif dengan engine, pretest, dan posttest di kelas eksperimen. Adapun hasil dari uji beda pretest dan posttest di kelas eksperimen yang kita lakukan dengan uji PET sample t-test, kita dapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan nilai sig to tail-nya 0,000 karena nilai 0,00 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media ER untuk pembelajaran biologi. Untuk mengetahui uji efektivitas perbedaannya, kita akan lakukan uji efektivitas dengan engine di kelas eksperimen. Adapun konsep dasar uji engine adalah normalized gain atau engine score bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode dalam penelitian one group pretest posttest design maupun penelitian yang menggunakan kelompok eksperimen dan kontrol. Dalam hal ini, uji engine score digunakan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media ER dalam pembelajaran biologi di kelas eksperimen. Gain score adalah selisih antara nilai posttest dan pretest kelas eksperimen dengan media ER dalam pembelajaran biologi. Dalam penelitian one group pretest posttest design atau eksperimen design, uji gain score dapat digunakan ketika ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata pretest dengan posttest kelas eksperimen dengan media ER melalui uji PET sample t-test. Nah, kita sudah tahu tadi ada perbedaan yang signifikan ya antara nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen. Sehingga untuk menghitung engine score pada kelas eksperimen dengan media ER adalah engine sama dengan skor posttest dikurang skor pretest dibagi skor ideal dikurang skor pretest. Dengan kategori tafsiran efektivitas engine adalah apabila nilai engine score lebih kecil dari nilai 40 maka kategori media ER itu tidak efektif. Sedangkan nilai 40 sampai 55
maka kategorinya adalah kurang efektif. Jika nilai 56 sampai 75, maka kategorinya cukup efektif. Jika nilai lebih dari 76, maka kategorinya efektif berdasarkan sumber Haig RR 1999. Baik, mari kita lakukan uji effectiveness engine di kelas eksperimen dengan data nilai yang sudah ada tadi ketika kita melakukan uji sampel t-test. Namun kita harus mencari terlebih dahulu skor post-test yang dikurang skor pretest. Skor post-test dikurang skor pretest untuk menjadi variabel baru. Variabel yang keempat. Dengan mengklik transform compute variable. Di sini adalah post yang dikurang pre. Kita masukkan nilai post-testnya. Kita ambil simbol kurang, minus. Kita ambil pretest kelas eksperimen, masukkan ke numeric expression, kita okekan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari nilai post-test yang dikurang nilai pretest. Berikutnya kita akan mencari skor ideal yang dikurang skor pretest. Maka kita klik transform kembali, compute variable. Skor ideal itu adalah 100 yang dikurang nilai pretest. Berikutnya kita masukkan di sini 100. Kita klik simbol minus, kita ambil nilai pretestnya, kita masukkan, kita okekan. Nah, kita sudah dapat nilai 100 atau nilai ideal yang dikurang nilai pretest. Berikutnya kita akan mencari skor post-test yang sudah dikurang skor pretest dibagi skor ideal yang dikurang skor pretest. Kita jadikan variabel baru dengan transform compute variable. Kita tulis n-gain. Kita mencari n-gain skornya. Dengan cara nilai post yang sudah dikurang pre, kita bagi dengan nilai ideal yang sudah dikurang skor pretestnya. Kita okekan. Oke, kita sudah dapatkan nilai n-gain skornya. Berikutnya nilai n-gain skor ini kita akan jadikan dalam persen. Dengan cara transform compute variable. Kita hapus dulu hasil perhitungan tadi. Ini n-gainnya kita n-gain persen. Dengan cara n-gain score kita masukkan dikali 100. Kita okekan. Nah, kita sudah dapatkan n-gain persennya. Selanjutnya ini nilai kita akan olah dengan klik analyze, descriptive statistic, explore. Kita masukkan n-gain persennya di dependent list, kode kelasnya di factor list. Setelah itu kita okekan. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari n-gain skornya yang sudah diubah menjadi n-gain persen. Ya. Mari kita interpretasikan data yang kita sudah miliki. Nah, hasil n-gain skornya dalam persen. Siswa pertama 71,25 dan siswa terakhir mendapat nilai 29,79. Dengan rata-rata. Nah, nilai rata-ratanya adalah 57,4076 dibulatkan menjadi 57,41. Nilai minimal adalah 13,95 ya, 13,95 dengan nilai maksimalnya 100,00 yaitu 100. Adapun interpretasi datanya adalah berdasarkan hasil perhitungan uji n-gain score tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata n-gain score untuk kelas eksperimen dengan media AR adalah sebesar 57,41 dan jika dibulatkan menjadi 57, maka berdasarkan tabel skala nilai tafsiran efektivitas engine pada nilai 56 sampai 75 termasuk dalam kategori cukup efektif. Dengan nilai engine score minimal 13,95 atau 400% dan maksimal 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media augmented reality di kelas eksperimen adalah cukup efektif dalam meningkatkan hasil belajar biologi. Demikian hasil dari uji n-gain score pada uji efektif pretest dan posttest di kelas eksperimen.